Halo dan selamat siang bagi setiap insan planters dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Fadil Ar-Rasyid dan merupakan calon karyawan pimpinan dari PT Perkebunan Nusantara 4. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit berbagi mengenai pengelolaan budidaya tanaman kelapa sawit. Cuman sebelumnya, saya hendak memperkenalkan kepada Anda sekalian bahwa di sini, di lokasi saya berdiri saat ini, yakni ini merupakan areal bibitan daripada Afdeling 1 unit usaha peluru raja PT 4. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada topik pembahasan. Mesti kita ketahui, setidaknya bagi tanaman kelapa sawit dalam satu siklus hidupnya ini memerlukan waktu sekitar 25 tahun. Dan untuk teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tahapan 25 tahun tersebut. Setidaknya kita mengenal ada 4 tahapan, ada 4 pembagian dalam rentang waktu tersebut. Yang pertama, ini dimulai dari tahap bibitan kelapa sawit, seperti yang Anda lihat di sini. Ya. Kemudian kita akan bahas pada bibitan. Bahwa bibitan kelapa sawit setidaknya memiliki 2 model dalam penanamannya. Pertama, ada yang namanya bibitan dengan model single stage, yakni satu tahapan saja selama 1 tahun dari mulai penanaman benihnya sampai dengan usia bibitan panennya dilakukan dalam satu kali tahapan. Gitu. Itu namanya single stage. Adapun model kedua yakni adalah double stage. Bahwa dalam double stage ini selama 1 tahun tersebut bibitan kita bagi menjadi 2 tahap. Pertama ada tahap yang namanya pre-nursery. Ini dilakukan selama 3 bulan. Setelah itu, setelah kita lewati 3 bulan akan masuk pada tahapan selanjutnya yakni main nursery atau sebuah tahapan yang dilakukan selama 6 bulan namanya. Ini digunakan untuk mempersiapkan bibit agar dapat menghasilkan bibit unggul. Oke, adapun untuk bibitan yang mesti digarisbawahi setidaknya ada beberapa kriteria yang kita jadikan sebagai bibit dari kelapa sawit yang kita tanam. Pertama, setidaknya ini merupakan bibit yang unggul. Ya, adapun bibit unggul itu kan pertama dia quick starter, dia cepat tumbuh, dia jagur dalam bahasa budidaya ini, atau kita gunakan bibit yang moderat tahan terhadap penyakit Ganoderma. Sehingga apa? Sehingga setelah masuk pada tahapan usia berikutnya, diharapkan dari bibit yang ditanam mampu meminimalisir atau lebih bertahan ketika menghadapi serangan Ganoderma di lapangan. Itu mengenai bibitan. Dan pada tahap bibitan ini, seorang planter mesti memastikan area bibitannya terjaga dengan baik itu dari hama, ya, bobot pengairannya dan juga aspek agronomis yang lain. Setelah dipindah tanamkan, bahwa benih atau bibit akan masuk pada tahapan tanaman belum menghasilkan atau kita singkat dengan istilah TBM. Nah, yang menjadi fokus utama daripada fase TBM ini adalah kita mempersiapkan tanaman sawit agar memiliki struktur vegetatif yang mapan, sehingga nantinya jika tanaman sawit berbuah, dia akan mampu menghasilkan buah dengan performa yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga yang menjadi ciri khas daripada pengelolaan pada fase TBM ini adalah dengan melakukan kastrasi atau pembuangan organ generatif, yakni bunga jantan dan bunga betina dari pokok kelapa sawit. Seperti itu. Dengan dilakukan kastrasi, maka diharapkan fokus tanaman ya adalah pada pertumbuhan vegetatifnya, batangnya, akarnya, daunnya, pelepahnya, seperti itu. Nah, baik, setelah 3 tahun masa tanaman belum menghasilkan, seperti yang tadi dijelaskan, maka tanaman akan masuk pada fase selanjutnya, yakni fase tanaman menghasilkan, atau kita singkat sebagai fase TM-nya kelapa sawit. Yang mana dalam fase TM ini kita bagi lagi tanaman berdasarkan usianya. Pertama, ini tanaman menghasilkan muda, yakni usia 4 sampai dengan 8 tahun. Kemudian yang kedua adalah tanaman remaja, usia 9 sampai dengan 13 tahun. Kemudian tanaman dewasa, usia 14 sampai 20 tahun, dan masuk pada tahapan atau usia tua, yakni di atas 20 tahun. Nah, terlepas dari pembagian usianya, tapi ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan dalam pengelolaan tanaman menghasilkan ini. Pertama, yakni mengenai pemupukan. Bagaimana pemupukan berimbang dilakukan sesuai dosisnya,
dan sesuai dengan prinsip 5T seperti itu. Yang kedua adalah pengendalian hama terpadu yang bisa diterapkan dalam area tanaman menghasilkan. Kemudian ketiga, yakni tunasan atau membuang pelepah-pelepah yang tidak produktif sehingga produktivitas daripada tanaman kelapa sawit dapat kita jaga. Nah, selain itu kita lakukan juga yang penting daripada TM ini, yakni adalah panen tandan buah segar kelapa sawit. Nah, kemudian di usia sawit yang ke-25 biasanya tanaman sawit akan mengalami penurunan produktivitas, dan pada saat inilah menjadi waktu yang tepat bagi planters untuk melakukan tindakan tanaman ulang atau replanting, yang mana tujuan daripada kegiatan ini diharapkan pada tanaman generasi selanjutnya mampu lebih baik lagi secara produksinya dan juga menciptakan perkebunan sawit yang berkelanjutan sampai ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan sebagai penjelasan umum bagaimana tahapan budidaya kelapa sawit. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam planters.